Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin meletakkan sebuah batasan yang jujur di awal video ini. Melalui ruang digital ini, melalui setiap potongan visual yang saya bagikan, saya tidak sedang memakai jubah seorang guru. Saya juga tidak sedang berdiri di atas panggung tinggi sebagai orang bijak yang tahu semua jawaban atas rumitnya hidup. Saya sedang tidak menceramahi siapapun. Setiap kepala punya badainya masing-masing, dan saya tidak punya hak untuk mendikte bagaimana cara setiap kita meredakannya. Semua yang saya suarakan di sini hanyalah sebuah refleksi. Ia adalah apa yang benar-benar terjadi. Benar-benar hidup dan bergolak di dalam diri saya sendiri. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat percaya bahwa mimpi yang saya bangun bertahun-tahun dengan rapi akan berjalan semestinya. Bersama orang-orang yang awalnya dengan bangga saya sebut sebagai rekan. Namun, Pencipta punya cara yang brutal untuk mendewasakan kita. Mimpi itu runtuh. Bukan karena semesta tidak merestui jalannya, melainkan oleh tangan-tangan yang sebelumnya paling hangat menjabat. Mereka pergi. Ketika ego dan rasa paling benar itu berujung salah kaprah, mereka memilih berbalik arah. Tangan-tangan itu lepas, mengemas kelicikan dengan rapi. Mereka mencuci diri, melangkah menjauh dengan seringai yang disembunyikan, tanpa sedikit pun menengok ke belakang. Meninggalkan sesuatu yang sama sekali tidak pernah saya duga. Bukan warisan materi, melainkan tumpukan beban. Jujur, bagian ini yang paling menghancurkan dari fase itu. Bukan mengenai kehilangan uangnya, tapi ketika saya sadar bahwa imbas dari badai ini ikut menyentuh dan membuat keluarga kecil saya merasakan penderitaan. Lihat mata mereka yang tidak tahu apa-apa, namun harus ikut menanggung dinginnya malam yang cemas, itu adalah jenis patah hati yang paling sulit saya maafkan. Saya tidak akan duduk di sini dan berpura-pura seolah semuanya sudah selesai dan saya menang. Karena sampai detik ini, saat video ini saya buat, saya masih berada di dalam lumpur perjuangan. Saya masih terseok-seok, mengikis habis sisa-sisa badai yang mereka tinggalkan. Beban itu masih ada dan belum sepenuhnya terangkat. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Jika hidup sedang seberantakan itu, kenapa masih sempat membuat video-video seperti ini? Jawabannya sederhana. Ini adalah cara saya untuk bertahan hidup. Video-video ini bukan cara saya untuk membungkam kebisingan dunia luar. Saya tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan pada saya. Tapi ini semua adalah ruang sunyi. Tempat saya mengurai benang kusut yang ada di dalam kepala saya sendiri. Setiap rekaman suara, setiap potongan gambar yang saya jahit menjadi satu adalah usaha mandiri untuk mengurai tiap tanda tanya
yang menyiksa batin. Saya tidak mau diam dan membiarkan diri saya tenggelam dalam keputusasaan. Saya memilih untuk bergerak, menatap masalah itu lurus, mencari solusinya satu persatu sembari terus melahirkan karya. Bagi saya, berkarya bukan lagi sekedar hobi atau ambisi. Berkarya adalah terapi. Sebuah skoci kecil yang menjaga saya untuk tetap waras demi mereka yang menanti saya di rumah. Saya belum selesai berjuang. Saya memilih untuk tidak menyerah. Hai, saya Andrian. Selamat datang di Jeda Teduh. Woi, dulu datang, minta kerjaan, saya kasih. Sekarang kalian kemana? Sekarang kalian mohon-mohon untuk tidak melibatkan lagi, karena keluarga sakit. Terus gimana keluarga saya? Kalian egois. Dari dulu sudah saya bilang jangan kerjasama dengan, karena ujung-ujungnya pembayarannya akan susah. Saya udah carikan investor. Namun kalian dengan seenaknya mengajukan pinjaman atas nama saya. Saya tahu saya bodoh. Saya terlalu percaya pada kalian. Maaf. Saya tidak sedang marah ataupun dikuasai emosi. Saya hanya sedang merapikan puing-puing rasa percaya yang berserakan. Saya hanya sedang mengasuh luka agar tidak menjelma menjadi dendam. Sebab saya tahu kemarahan tidak akan pernah mengembalikan apa yang sudah hilang. Kebencian hanya akan mengotori ruang suci tempat saya merajut masa depan untuk mereka yang saya cintai. Malam ini saya memilih untuk menyembuhkan diri lewat karya.